Halo, dengan saya Martinus Arif Sudaryono. Dalam video pembelajaran sosiologi hari ini, kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Nah, faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua faktor kalau dikelompokkan. Ada faktor internal dan faktor eksternal atau faktor dari luar masyarakat. Faktor internal itu maksudnya faktor dari dalam masyarakat tersebut. Nah, faktor internal itu dibagi menjadi ada 4 macam. Itu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat atau konflik sosial, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, sedangkan faktor luar dari perubahan sosial itu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, lalu peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain di luar kelompok masyarakatnya. Itu yang maka disebut faktor eksternal. Nah, kita akan membahas faktor internal. Nah, faktor internal bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk itu tertimpa slide-nya ya kalau di HP. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi struktur dan sistem sosial masyarakat. Kok bisa? Nah, misalnya kamu bayangkan saja, misal di dalam keluarga kamu lahir seorang anggota keluarga baru. Nah, itu akan merubah juga kan istilahnya apa? Misalnya kegiatan atau apa yang dilakukan di rumahmu misalnya. Nih, terjadi berbagai perubahan mulai dari posisi ayah, ibu, lalu perubahan status kakak dan adik. Nah, misalnya kamu kan misalnya cuma anak satu-satunya, tiba-tiba ada pertambahan lagi. Misalnya, oh jadi kamu bukan lagi anak satu-satunya, misalnya kamu jadi kakak, ada kamu punya adik. Lalu misalnya bertambah lagi, misalnya, nah kamu tambah lagi adik. Terus kalau misalnya pertambahan anggota keluarga juga mempengaruhi keluarga kamu kan, dan misalnya, ya itu contohnya lingkup keluarga saja sudah. Misalnya ada anggota baru di dalam keluarga kamu, itu akan membuat perubahan-perubahan di keluarga, apalagi masyarakat dalam lingkup yang besar. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu bisa juga kita contohkan dengan transmigrasi, misalnya berkurangnya penduduk desa karena urbanisasi. Banyak pria yang melakukan urbanisasi sehingga wanita berperan ganda sebagai pengasuh anak dan bekerja di kebun dan ladang. Nah, misalnya eh, bertambah atau berkurangnya penduduk ini membahas tentang perpindahan penduduk, misalnya dari urbanisasi, berarti dari desa ke kota. Nah, misalnya banyak pria yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga banyak meninggalkan wanita di misalnya di desa. Sehingga kalau dia meninggalkan rumah si pria ini, nah maka wanita ini juga akan ini selain mengasuh, karena mereka juga mempunyai lahan atau ladang, jadi mereka juga ini dua peran, misalnya sambil ngasuh anak juga sambil berladang. Nah, mungkin beda kalau misalnya si prianya tidak ke kota untuk mencari kerja, bisa saja si wanita hanya mengasuh anak saja, misalnya tanpa bekerja di kebun, si pria yang ke kebun. Nah, misal seperti itu. Bisa juga. Lalu, nih contoh, transmigrasi antar pulau menyebabkan masyarakat harus menyesuaikan kembali juga masyarakat baru di lingkungan setempat. Kehidupan masyarakat dapat mengalami perkembangan atau kemunduran. Nah, misalnya dia berpindah-pindah, bisa pindah satu, bertambahnya suatu jumlah masyarakat di satu daerah, misalnya karena transmigrasi. Orang yang misalnya tinggal, misalnya di daerah awalnya, misalnya dari ini, dari kalangan yang misalnya yang biasa-biasa saja, tapi pindah ke daerah yang kurang maju, bisa saja dia bisa naik di derajatnya atau status sosialnya. Misalnya di tempat asalnya dia hanya sebagai karyawan-karyawan biasa, lalu pindah ke suatu daerah yang belum maju, dan dia di pekerjaan misalnya sebagai kepala bagian apa di Sukades atau gimana lah gitu. Tapi yang lebih lebih tinggi status sosialnya misalnya.
Lalu ada faktor internal. Yang kedua itu penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan itu dibagi menjadi dua macam. Ada discovery, yaitu penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat dan gagasan. Lalu ada invention, kebudayaan baru yang merupakan kombinasi dari kebudayaan lama yang telah ada. Nah, kalau discovery itu benar-benar penemuan yang baru, sedangkan invention itu adalah yang penemuan yang sudah ada itu dimodifikasi lagi sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru tapi sudah hasil modifikasi. Itu invention. Nah, kalian bisa juga lihat di bukunya. Kalau penemuan-penemuan itu ada 3 tipe sini ya. Ada 3 tipe. Kalian bisa buka buku halaman 17 sampai 18. Nah, itu model-modelnya. Nah, jadi bagaimana sih penemuan baru itu bisa ada latar belakangnya? Karena kesadaran individu terhadap keterbatasannya fungsi, nilai, kebudayaan material dan imaterial. Nah, karena keterbatasan, tentunya ingin membuat suatu peningkatan yang terbatas itu bisa tercukupi bagaimana. Tentunya gitu. Pasti pengen menemukan penemuan-penemuan baru untuk mengatasi keterbatasan tersebut biar lebih baik lagi. Jadi kualitas sumber daya manusia dan ahli untuk mengolah SDA dan teknologi juga makin makin perkembangan zaman makin lebih baik misalnya. Itu juga mempengaruhi penemuan-penemuan baru. Lalu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja masyarakat. Nah, agar pekerjaan kalian itu lebih efektif dan efisien, tentunya kalian pengen kan misalnya yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan mencari penemuan-penemuan baru yang lebih mempercepat kerjaan, lebih mengefektifkan kerjaan, seperti itu. Nah, ini pola-pola penemuan baru yang saya bilang tadi di buku kalian. Ada pola memancar, itu penemuan baru akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Misalnya penemuan HP, itu bisa mempengaruhi bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Lalu pola menjalar, itu penemuan baru mengakibatkan perubahan yang menjalar terhadap perubahan lainnya. Nah, itu seperti di gambar ini. Misalnya disimbolkan penemuan pertama, penemuan kedua, penemuan ketiga, penemuan keempat. Nah, lalu yang ketiga itu pola memusat. Misalnya penemuan baru yang mengakibatkan suatu jenis perubahan. Misalnya apa? Misalnya ada 3 penemuan itu membuat suatu penemuan dikombinasi. Yang tiga penemuan baru itu membuat suatu penemuan baru lagi yang dihasil gabungan dari 3 penemuan tersebut nih, yang di bagian sudut kanan atas. Nah, seperti itu. Ini penemuan baru. Lalu konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Nah, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat menyebabkan perubahan sosial, baik secara langsung atau tidak langsung, terutama dalam masyarakat multikultural biasanya. Nah, contohnya seperti di gambar, ada konflik antar suku menyebabkan perubahan pada aspek-aspek kehidupan masyarakat. Bisa saja rusaknya infrastruktur, korban jiwa, dan ketidakberfungsian lembaga sosial. Itu akibat konflik. Itu bisa saja. Nah, ini juga selain konflik atau pertentangan dalam masyarakat, apalagi faktor internal lainnya itu revolusi atau pemberontakan di dalam masyarakat, dalam kelompok masyarakat tersebut. Jadi ada revolusi, dapat menyebabkan perubahan yang sangat besar dan cepat dalam masyarakat. Nah, contoh-contoh revolusi yang menentang kekuasaan yang absolut itu bisa dilihat dari revolusi Prancis yang kalian sudah belajar sejarah, revolusi Rusia, Amerika, Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi. Ini seperti di gambar ini di Indonesia sendiri, perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke reformasi. Nah, ini gambarnya. Nah, eksternal nanti dulu. Eksternal untuk video pembelajaran berikutnya. Nah, setelah kalian menonton video ini, mungkin ada yang
kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Pertanyaan nomor 1. Apa dampak dari meningkatnya jumlah penduduk Indonesia terhadap kehidupan masyarakat? Nah, meningkatnya jumlah penduduk terhadap masyarakat itu dampaknya seperti apa? Kaitannya dengan perubahan sosial, itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika kendaraan seperti mobil itu ditemukan? Nah, perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah ditemukannya mobil? Apa yang terjadi? Nah, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Jelaskan dampak perubahan sosial yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi tahun 1998. Nah, itu dampak perubahan sosial apa yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi yang ini tadi yang sudah saya di slide ini. Nah, dampak ekonomi yang terjadi itu bagaimana, dampak perubahan sosialnya bagaimana. Nah, boleh dikerjakan. Yang kurang jelas silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.